Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajrun. Ya, gimana kabarnya nih Bu Ati? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Bu Ati, hari ini Bu Ati mau melakukan kucing dengan Bu Yayu ya? Iya, Pak. Oke, baiklah. Ya, berhubung hari ini saya yang ditunjuk sebagai observer dalam kegiatan kucing. Nah, sebelum melakukan kucing nih Bu Ati ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bu Ati ya. Baik, yang pertama terkait dengan rubrik penilaiannya nih Bu Ati ya. Yang pertama nanti apakah Bu Ati nanti pada saat melakukan kucing sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian nanti bagaimana Ibu Ati membuat pertanyaan berbobot pada kucingnya ya. Lalu yang kedua terkait dengan prinsip kucingnya, apakah sudah memenuhi nanti proses kreatifnya, kemudian kemitraannya, dan memaksimalkan potensi dari kucingnya. Nah, kemudian berikutnya nih Bu Ati, kompetensi apa yang akan Bu Ati kembangkan nih pada saat kucing nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti, Pak, yang pertama itu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang bobot pada coach saya. Baik, tiga itu ya. Kemudian kompetensi mana sih yang secara spesifik yang ingin Bu Ati nilai pada saat kucing nanti nih Bu? Yang paling spesifik yang ingin saya nilai di situ adalah yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif, Pak. Kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian harapan dari Bu Ati terhadap kucing nanti pada saat observasi ini, apa harapan yang ingin Bu Ati lakukan pada saat kucing nanti? Harapan saya yang pastinya, Pak, coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Beliau bisa menemukan langkah-langkah atau rencana ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Bu Ati, demikian untuk observasinya. Nah, sekarang silakan Bu Ati bisa melakukan proses kucingnya dengan kunci. Semoga bisa berjalan lancar prosesnya ya Bu Ati ya. Iya, Pak. Baik, silahkan bisa dilanjutkan Bu Ati. Terima kasih. Iya, terima kasih juga, Pak. Ya, sama-sama Bu Ati. Assalamualaikum Bu Atik, mohon maaf mengganggu nih, datangnya mendadak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, Bu Yayu. Ya, gimana kabarnya nih Bu Atik? Alhamdulillah baik, Bu Yayu. Bagaimana kabar Bu Yayu? Sama Bu Atik, alhamdulillah baik juga nih. Iya, ada permasalahan apa nih, Bu? Mohon maaf Bu Atik, saya datang mengganggu lagi nih. Kalau dibilang saya mau datang curhat, iya mau datang mengeluarkan unek-unek biar tidak pusing. Iya, ya mudah-mudahan Bu Atik punya waktu ya hari ini. Insya Allah ada Bu, kira-kira 15 menit saya ada Bu. Oh, gitu. Karena setelah ini saya juga akan Ada kegiatan lagi ya, ya? kegiatan Iya, lagi. nggak apa-apa Bu Atik, nggak nyampe juga segitu sih waktunya nih. Iya. Cuma mau cerita-cerita aja ini. Gini Bu Atik, kebetulan nih saya ini ada permasalahan di sekolah. Secara pribadi saya sebenarnya Bu Atik, ada beberapa hari yang lalu ada kegiatan di sekolah itu, ada rapat mengenai pembentukan panitia untuk kegiatan festival kelima yang kita adakan nanti di bulan Desember itu Bu Atik. Jadi di sini Ibu Kepala Sekolah mempercayakan saya lagi menjadi koordinator kegiatannya Bu Atik. Jadi persoalannya di sini bukan sih saya tidak mau menerimanya, juga sudah saya terima. Cuman yang jadi kendala dalam pikiran saya itu kira-kira saya mampu nggak menjalankan tugas ini. Berhubung kan Ibu Ati tahu sendiri kan bagaimana sibuknya saya dengan tugas-tugas tambahan saya itu gitu. Kira-kira saya mampu nggak membagi waktunya gitu Ibu Ati. Sedangkan saya punya banyak sekali kesibukannya gitu. Ya, apa sih? Mungkin Ibu apa yang sudah Ibu lakukan agar tugas ini tidak selalu diberikan kepada Ibu? Sudah sih saya jelaskan kepada ibu kepala sekolahnya tentang bagaimana sibuknya saya kan dengan tugas-tugas yang juga dia berikan pada saya itu atas kepercayaan itu. Saya juga berterima kasih atas semua kepercayaan yang diberikan kepada saya. Cuma di sini saya takutkan mungkin saya tidak lebih maksimal gitu. Jadi saya juga sudah bicarakan dengan kepala sekolah saya mengenai solusinya terhadap kendala yang saya hadapi itu. Di sini juga saya memikirkan saya ingin mengusulkan kepada kepala sekolah saya gitu
bagaimana dengan keadaan seperti ini saya ingin kepala sekolah membentuk panitia kecil tiap-tiap kelasnya untuk mengurus atau mengkoordinir kegiatan ini, biar mungkin tidak seluruhnya saya langsung terjun di situ. Mungkin kan kita punya panitia kecilnya gitu, kita bisa memberdayakan teman-teman di kelas seperti wali kelasnya dan guru pendampingnya untuk mengkoordinir kegiatan ini, jadi mereka bisa mengontrolnya ya. Nanti pas sehari hanya jadi tidak terlalu ribet lah buat saya, mungkin seperti itu berarti ini harapan saya. Berarti ini berkaitan dengan kesejahteraan waktu, Bu, Iya ya? betul berarti. Iya, jadi di sini karena sekarang Ibu sudah menerima tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, kira-kira bagaimana rencana Ibu untuk mengatur waktu Ibu sehingga Ibu itu bisa mengerjakan semua pekerjaan itu dengan baik, dengan maksimal semuanya? Oke Mbak Tik, mungkin karena memang saya punya banyak kesibukan, yang lainnya mungkin sudah saya bisa handle ya Mbak Tik, karena memang sudah saya pegang dari kemarin-kemarin dulu. Cuman karena ada tugas tambahan ini yang masih di pemikiran saya, jadi di sini saya ingin bicara dengan kepala sekolah saya, solusinya mungkin tugas ini tidak pasti sepenuhnya kepada teman-teman, tetapi sebelum hari H ini mungkin teman-teman bisa membantu saya untuk menjadi koordinator di kelasnya itu, untuk mengontrol misalnya kegiatan apa yang dilakukan mereka untuk harian mereka nanti pada saat peliman di Desember nanti, mungkin seperti itu berarti. Jadi intinya untuk Ibu itu ada teman-teman yang bantu. Ya, mungkin nanti juga saya akan memberikan keteladanan atau contoh kepada teman-teman bagaimana sih caranya berkoordinator di kelas itu, cara kita membimbing anak-anak kita di kelas itu. Kebetulan di sini mungkin akan langsung saya terjun sendiri di kelas saya sendiri, kemudian mereka bisa mengamatinya bagaimana langkah-langkah saya. Jadi mereka kan bisa langsung melihat sendiri tanpa harus saya hanya sekedar ngomong-ngomongnya berarti. Mungkin seperti ini pemikiran saya berarti. Terus bagaimana cara Ibu membangun hubungan baik dengan rekan-rekan Ibu sehingga nantinya rekan-rekan Ibu itu mau membantu Ibu dengan antusias pada saat proses kegiatannya nanti? Iya, mungkin pertama mungkin saya komunikasi dengan kepala sekolah ya. Mungkin kepala sekolah nanti saya meminta pembentukan SK kepada teman-teman sebagai koordinator ke kelasnya. Kemudian yang kedua mungkin nanti saya akan merangkul teman-teman sejauh saya atau rekan kerja saya akan memberikan, mungkin tidak akan saya gui mereka ya, tapi saya akan langsung memberikan contoh kepada mereka bagaimana sih menjadi pembimbing itu di kelasnya. Kemudian saya panggil mereka melihat pengamatan kegiatan saya di kelas. Mungkin seperti itu berarti. Terus bagaimana cara Ibu berkomunikasi dengan teman-teman Ibu agar tugas yang Ibu guru emban itu lebih ringan? Bagaimana cara Ibu apa sih berkomunikasi pendekatannya ya? Pendekatannya sehingga teman-teman Ibu itu lebih rileks pada saat mungkin di sini berarti ya kebetulan kan kita punya teman-teman sekolah kan mungkin sudah lama ya, jadi kita tahu betul bagaimana tipe mereka kan yang suka seperti ini, suka seperti ini. Mungkin saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Kayak anak-anak itu minatnya seperti apa sih? Begitu juga gurunya saya akan lagi situ berarti. Pendekatannya seperti itu. Jadi menurut Ibu karena Ibu sudah tahu semua karakter dari guru-guru di sana, jadi itu rencana yang terbaik menurut Ibu? Sejauh ini sih itu sudah menjadi baik Bu Atik ya. Mungkin penerapannya saja kita lihat bagaimananya nanti. Tapi menurut saya sih solusi yang terbaik seperti itu. Saya harus menggerakkan teman-teman saya untuk membantu saya juga dan juga menggali potensi mereka kan. Jadi dua hal bisa saya capai dari itu. Ya, intinya sekarang Ibu sudah menemukan langkah-langkahnya, menemukan solusinya. Nah, kira-kira kapan rencana ini akan Ibu guru lakukan? Insya Allah Bu, kebetulan nanti hari Sabtu kan kita punya kegiatan rapat rutin nih di sekolah. Nanti saya akan bicarakan dengan kepala sekolah mengenai pembuatan SK untuk panitia kecilnya. Mungkin langsung nanti hari Sabtu saya langsung aksinya dengan kepala sekolah Bu Adi. Nah, terus apa sih kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira teman-teman Ibu itu berada di posisi yang mana ya? Kalau dilihat dari keadaan mereka sekarang ya, itu kalau saya bisa nilai itu mereka berada di skala nilai 6 berarti mengenai bagaimana tanggung jawabnya, kemudian rasa keinginan untuk mau bekerjanya mungkin masih skala 6 mereka Bu Yatik ya. Kalau dibandingkan dengan saya, mohon maaf gitu. Terus targetnya Ibu tuh di posisi berapa? Kalau dibilang target siapa sih yang tidak mau yang sempurna Bu Atik? Pasti 10 dong. Cuma di sini kan nggak mungkin juga Bu Atik. Jadi harapan saya alhamdulillah ya Bu Ati tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Yayo nih. Gimana nih perasaannya tadi pada saat melakukan proses coaching? Perasaan saya senang Pak, karena memang coach saya tadi
eh, pulang dengan perasaan yang bahagia kayak gitu. Anda sudah menemukan solusinya Iya, ya. sudah menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah yang akan dia lakukan nanti untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian nih, bagaimana Ibu Ati menilai penampilan dari Bu Ati tadi, kompetensinya apakah sudah tercapai kompetensinya? Alhamdulillah Pak, setelah saya memperhatikan tadi apa yang sudah saya lakukan tadi, contohnya seperti alutitanya sudah saya lakukan, contohnya tadi saya sudah untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kemudian analisisnya tadi sama rencana aksinya juga sudah tadi. Kemudian sama yang terakhir itu tanggung jawab. Jadi di situ untuk tanggung jawabnya untuk minggu depan kita rencananya akan bertemu lagi untuk melihat umpan balik setelah melakukan aksinya atau rencana yang langkah-langkah yang akan dia lakukan. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya, Bu Iya, Ati. Yang saya amati tadi dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ati, alhamdulillah tadi alur ceritanya yang 4 itu sudah tercapai ya, dari tujuan, identifikasinya, kemudian rencana aksinya juga sudah, dan tadi tanggung jawabnya juga sudah tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ati. Kemudian tadi pada saat melakukan proses coaching juga Bu Ati sudah melaksanakan 3 kompetensi yang ingin saya nilai itu ya. Kehadiran penuhnya sudah sangat fokus sekali tadi, kemudian tadi juga Bu Ati sudah mendengarkan secara aktif, lalu penyampaian pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Uci tadi menyampaikan solusi-solusi sendiri terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ati ya. Kemudian dari 3 kompetensi tadi itu sudah kan dilakukan oleh Bu Ati. Nah, kira-kira kedepannya nih kompetensi apa yang ingin Bu Ati kembangkan lagi? Ya, nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, mendengarkan dengan aktif pada saat coach saya menyampaikan permasalahannya. Kemudian yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali agar coach saya bisa mencari langkah-langkah atau rencana berikutnya untuk menyelesaikan permasalahan. Baiklah, semoga apa yang ingin Ibu kembangkan ke depan ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ati ya. Baiklah, demikian untuk kegiatan observasi ini ya Bu Ati ya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi Bu Ati dan bagi saya ke depannya ya. Demikian Bu Ati, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.